Halo guys, perjalanan kali ini dimulai dari kota Chongqing, sebuah kota metropolis di tepi sungai Yangtze dengan lanskap perbukitan yang dipenuhi jembatan dan penyekar langit. Dari stasiun Chongqing North, saya menaiki kereta kelas D yang mampu melaju hingga 250 km per jam. Tujuannya adalah kota Lanzhou, ibu kota provinsi Gansu, kota tua yang menjadi jalur penting di sepanjang Sungai Kuning, dan pintu gerbang menuju jalur Sutra. Sepanjang perjalanan, kereta ini akan menembus lembah, gunung, dan jalur panjang yang memperlihatkan kontras antara modernitas transportasi Tiongkok dengan keindahan lanskap barat lautnya. Ini pengalaman menaklukkan ribuan kilometer dalam hitungan jam saja. Sebuah perjalanan cepat dari kota Chongqing menuju kota Lanzhou. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi dari kota Chongqing. Ini saya berjalan mau menuju ke stasiun Chongqing Bay atau Chongqing North Railway Station. Akan melakukan perjalanan menuju ke Lanzhou. Ini sekarang pukul setengah 7 pagi. Setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Dan cuaca atau suhu temperatur sekarang itu 4 derajat. Dan ini dingin banget. Nah, saya akan melakukan perjalanan ke Lanzhou. Lanzhou itu kalau nggak salah ibu kota provinsi Gansu di China Barat ya, di Cina Barat. Nah, jadi di Lanzhou itu saya ingin melihat, lalu ingin merasakan, termasuk makanan juga, budayanya juga, dan agamanya juga. Katanya di sana adalah mayoritas Muslim Hui, dan di sana juga ada banyak Uighur. Nah, ini suasana di depan stasiun Chongqing Bay Railway Station atau Chongqing North Railway Station. Nah, di sini ramai banget ya, pagi-pagi udah banyak penumpang yang mau menaiki kereta ke tujuan kota-kota yang ada di China. Nah, nanti kita masuk di sana, kita scan paspor dulu. Scan paspor secara manual oleh petugasnya karena nggak bisa di scan secara auto gate. Habis itu kita security check barang-barang kita, lalu kita tunggu di ruang tunggu. Dari jadwal keretanya guys, nggak ada bahasa Inggrisnya, tapi kita bisa melihat train number itu. Oke, setelah dicek paspor, habis ini kita melewati security check di sini. Oke, setelah melewati security check, sekarang kita masuk ke gate. Nah, kereta kita itu D151 yang ada di gate 7B. Nah, stasiun Chongqing ini ramai banget ya. Ini sepertinya ruang tunggunya ini banyak banget ya para penumpang nih pagi-pagi yang melakukan perjalanan ke kota-kota yang ada di China. Nah, di sini ada papan informasi. Nah, kereta kita ini nih ya. Ini D151 jam 6.34 7B. Di gate 7B. Nah, di situ ada business class lounge. Jadi emang seperti bandara banget nih, ada lounge juga. Nah, di situ di ujung sana jauh banget ya, itu sampai berapa itu gate-nya itu. Nah, kita udah nyampe di gate kita. Jadi 6B 7B ini berseberangan ya. Nah, itu kereta kita jam 6.34 D151. Jadi belum masuk ya. Belum boarding kita. Sekarang sudah berada di ruang tunggu di depan gate 7B. Nah, kereta yang akan saya naiki itu adalah kereta D151 tujuan Lanzhou, stasiun Lanzhou yang ada di provinsi Gansu di Tiongkok, di China Barat ya, di West China.
dataran tinggi di China Barat. Nah, jadi jarak dari stasiun Chongqing North Railway Station ke Lanzhou Station itu tuh kira-kira kalau pakai kereta cepat itu sekitar 886 km-an. Sedangkan kalau kita pakai jalur darat, pakai bus, mobil, itu tuh kalau kita lewat tol itu sampai hampir 1000 kilo, yaitu 990 kiloan ya, seperti itu ya. Jadi ternyata lebih efisien pakai kereta. Nah, pakai kereta ini kalau kereta cepat yang kelas D itu tuh yang dengan kecepatan maksimumnya 250 km per jam, nanti memakan waktu itu selama 7 jam. Nah, sedangkan kalau pakai mobil itu tuh kira-kira sampai 10 sampai 12 jam. Di Lanzhou nanti ya, jadi di Lanzhou itu jauh lebih dingin daripada Chongqing. Saya lihat aja suhunya sekarang ini -9, -10. Suhu maksimumnya itu hanya 4 derajat, berarti itu di siang hari nanti itu 4 derajat. Tapi kalau di suhu paling rendahnya itu -10 derajat. Nggak tahu ya di sana turun salju atau enggak. Ini jam 6 sekarang, ini udah pada ngantri panjang banget ini, mau boarding. Sepertinya mereka sama ya keretanya ya, D151 tujuan Lanzhou. Itu kita sudah scan paspor lagi. Nah, ini kita turun di peron 7. Sepertinya yang sebelah kanan ini ya, yang warna hijau, kereta D151. Nah, di ujung sana itu masih banyak lagi nih kereta cepat itu. Apalagi yang di sana. Tadi gerbong 3 itu di mana ya? Gerbong 3. Oh, ini dia. Pas di depan. Oke, jadi ternyata arahnya arah sana ya. Arah keberangkatan kereta 16 F. Oh. Ini ya. 16 ya. Oke, dengan kursi yang nyaman, jaraknya lebar ini, lega banget nih. Nah, seperti biasa, kalau cepat pasti ada mejanya. Nah, di sini kaca. Ternyata colokannya bukan di sini ya, bukan seperti di KAI, colokannya itu di sana. Jadi, waduh, sepertinya nggak ada colokan buat Indonesia ya. Itu dia colokan 2 itu, tapi VIP nggak masuk itu, nggak masuk colokan kita. Tapi ada USB. Nah, kursinya bisa dimundurin ininya. Oke teman-teman, oke guys, sekarang saya sudah berada di dalam kereta, dapatnya itu di gerbong 3 di kursi 16F. Jadi dari sana itu A, B, C, D, E, F. Jadi kalau yang tipe kursinya ini 32 ya. Jadi saya itu belinya itu second class. Jadi di kereta D151 ini ada 2 tipe seat. Yang pertama itu first class, yang kedua ada second class. Yang first class itu ininya formasinya itu 22, kalau yang second class itu 32. Nah, ternyata di dalam kereta ini itu hangat ya, enak suhunya. Sedangkan di luar tadi itu suhunya itu dingin banget, 4 derajat. Di dalam hangat, ini sepertinya sekitar 18 derajat atau 20 derajat. Enak banget nih buat tidurnya. Nah, kereta saya itu berangkat jam 6.34, nyampenya tuh jam 1.45, jadi sekitar 7 jam perjalanan. Tepat pukul 6:34.
kereta jalan menuju stasiun Lanzhou di kota Lanzhou, provinsi Gansu. Nah, nanti dari stasiun Chongqing ke stasiun Lanzhou itu tuh treknya itu menanjak. Karena di Chongqing ini ketinggiannya itu 240-an mdpl. Lalu di stasiun Lanzhou itu sekitar 1541 mdpl. Nah, itu sekitar 1200-an ya, kenaikan tanjakan treknya. Nah, ini kondisi stasiun Chongqing, gede banget ini. Chongqing North Railway Station atau Chongqing Bay. Chongqing Bay Railway Station. Nah, kita meninggalkan stasiun Chongqing menuju stasiun Lanzhou. Emplasemennya itu ada berapa ya gitu ya? Kayaknya ada puluhan deh itu. Ini udah setengah 7 tapi masih gelap karena subuhnya aja di sini jam 7. Sedangkan matahari terbit itu jam 8. Jam 7.30 kita nyampe di stasiun Wuseng. Ini stasiun pemberhentian pertama. Tadi berhenti 2 menit di stasiun Wuseng. Ini berangkat lagi menuju stasiun berikutnya. Nanti stasiun akhir kita adalah stasiun Lanzhou. Jadi kereta ini emang tujuan akhirnya itu emang stasiun Lanzhou. Jadi nggak ada lagi setelah stasiun Lanzhou. Jam 8.25 pagi kita nyampe di stasiun Nanbu. Nah, ini udah siang ya, matahari udah terbit, sepertinya cerah ya. Soalnya kan kemarin ini berkabut dari Chongqing sampai dari Kunming sampai Chongqing, berkabut semua. Dan satu hal di Cina ini banyak banget perokok ya. Ini laki-lakinya perokok semua kebanyakan, karena mungkin ini ya musim dingin di sini jadi enak ini ngudut. Berangkat dari stasiun Nanbu. Jam 8.42 kita nyampe di stasiun Langzhou. Ini stasiun pemberhentian kedua ya. Jadi stasiun tujuan akhir kita nanti di stasiun Lanzhou. Ini seperti stasiun kecil aja, itu di tengah-tengah rute dari Chongqing ke Lanzhou. Sini juga ada yang pada mau naik kan.
Ini pemandangan kota Langzhong. Cukup gede juga sih. Ada banyak apartemen juga di sini. Jam 9 kita nyampe di stasiun Changxi Railway Station. Di sini juga banyak ini yang mau naik kereta. Jam 9.40 kita nyampe di stasiun Guangyuan Railway Station. Ini Guangyuan, kota Guangyuan ini berada di provinsi Sichuan. Nah, ini kita kan dari Chongqing kan ini ngambil jalur utara. Nah, di Guangyuan ini nanti kita ngambil ke arah barat sebelah kiri nantinya. Nah, nanti dari Guangyuan ini kita akan melewati pegunungan, perbukitan, lembah dan terowongan. Karena Lanzhou itu berada di area pegunungan di China Barat. Nah, di Guangyuan ini kita berhenti selama 6 menit. Jadi keretanya tuh mati dulu. Jadi mesinnya dimatiin. Ini ada yang ngerokok juga nih keluar kereta. Nah, ini ramai banget. Nah, ini kereta kita ya, Chongqing B ke Lanzhou D151. Oh, di sini dingin banget. Karena udah mau ini ya, karena udah masuk ke musim sedang. Karena ini udah di utara banget nih, udah di arah utara. Kita akan masuk lagi. Jam 9.50 kereta berangkat dari stasiun Guangyuan. Jadi sisa ada 3 stasiun lagi. Sana ada ini tenaga listrik, angin. Di sebelah sana itu juga ada jalur kereta cepat yang elevated.
Jadi kita dalam terowongan ya, terowongan itu mendaki terus ya, di luar mungkin jauh dari jalan. Sepertinya kita nyampe di kota Longnan. Ini kotanya tuh di lembah gini ya, lembah-lembah pegunungan yang tandus. Jadi apa namanya ini, kontur geografis menuju Cina bagian barat ini udah berbeda ya dari timur. Kalau bagian barat ini seperti kering gitu ya, kering, bukitnya juga kering. Nah, sini hebat banget ya, di tengah lembah gini aja bisa bangun kota dan ada banyak sekali apartemen. Itu di atas itu di atas putih-putih itu salju atau apa ya?鲁南站到了啊，下车了，往前走了。Asli, pertama kali saya lihat seperti ini, pemandangan kayak gini. Yang biasanya kita di daerah tropis itu hijau-hijau semua. Ini di China bagian barat ini sama halnya dengan seperti ini ya, Asia Tengah ya. Ini di sini banyak juga penumpang yang masuk nih. Artinya menuju Lanzhou juga. Longnan Station. Oh, kotanya gede juga nih. Jam 11 kita meninggalkan stasiun Longnan. Keren banget ya pemandangannya. Di situ ada gunung, lembah. Ini kotanya di bawah lembah gini. Ames banget. Ini walaupun kelihatan panas tapi di luar dingin banget. Tadi lihat suhunya 2 derajat. Nah, setelah itu baru di pemberhentian akhir yaitu stasiun Lanzhou. Ini baru jam 11 ya. Nanti kita nyampainya itu jam 1.45 ya.本次列车全程任何部位禁止吸烟。Kita udah memasuki pelasemen stasiun Hadapu. Ini sepertinya telat ya masuk stasiunnya, karena kalau di jadwal masuknya itu 11.52. Nah sekarang udah jam 12.00, jadi telat selama 8 menit. Itu dia Hadapu Railway Station. Nah ini stasiun terakhir sebelum kita nyampe. Setelah ini baru
Stasiun Lanzhou Railway Station. Asli dari mulai memasuki arah pegunungan di Cina Barat ini, pemandangannya luar biasa banget. Belum pernah saya melihat pemandangan seperti ini. Nah, di sini banyak juga yang naik ya. Ini mau ke Lanzhou. Nah, dari stasiun Hadapu ini ke Lanzhou itu tuh nggak ada lagi stasiun ya, jadi langsung ke nyampe Lanzhou. Nah, nanti dari sini ke Lanzhou memakan waktu itu 1 jam 50 menit. Jam 12:03 kita meninggalkan stasiun Hadapu menuju stasiun akhir Lanzhou. Nah, di sebelah kiri ini ada kereta ini ya, BBM ya. Nah, jadi jalur kereta api di Cina ini semuanya udah ini ya, udah pakai listrik semua ini. Udah pakai listrik aliran atas semua, baik kereta cepatnya maupun kereta non HSR atau kereta yang pakai lokomotif. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau yang pakai kereta listrik ini cuma di Jakarta ya, Jakarta KRL, MRT, lalu di kereta cepat Jakarta Bandung. Kalau kereta biasa itu belum menggunakan listrik, jadi menggunakan bensin atau BBM. Nah, jadi mana yang ramah antara kereta listrik atau kereta pakai minyak atau BBM bahan bakarnya? Jadi yang paling apa namanya ini, yang bagus ya, yang bagus untuk lingkungan, bagus yang sedikit polusi, yaitu menggunakan kereta listrik. Itu ada sampai yang berdiri itu. Banyak juga yang berdiri. Ternyata di sini ada salju, guys. Nah, itu saljunya. Wow, masya Allah. Oh, salju. Snowing. Ini sepertinya depo kereta api ya, atau kantor kereta api. Ini mataharinya terik tapi dingin, ada saljunya itu tuh. Ternyata kalau di daerah dingin ini bibir kita kering ya, kering. Susah banget. Nah, ternyata satu lagi, wastafel di sini airnya tuh panas, guys, hangat, enak. Nih. Oh, jadi ini non potable water, berarti ini air bukan untuk diminum.
Kalau di flash, kalau di push, cara ininya adalah cara ngeluarin airnya adalah ditekan katanya. Di sebelah kiri sana juga ada jalur kereta cepat ya, itu menembus terowongan, menembus bukit. Dan ada salju itu. Keren banget. Asli. Gokil ini. Wow. Oh, itu ada pabrik. Pabrik apa tuh ya? Ini kita udah masuk emplasemen stasiun Lanzhou. Artinya kita sudah sampai. Nih para penumpang udah mau siap-siap nih. Nah, itu ada kereta cepat juga tuh di samping itu. Tapi itu kereta yang lagi parkir ya, belum mau berangkat. Mungkin itu tujuan Lanzhou atau ke kota yang lainnya. Tujuan Lanzhou ke kota lainnya. Oke, perjalanan selama 7 jam nggak kerasa. Padahal ini dari pagi ya, dari pagi ini belum sarapan, cuma makan roti doang. Aduh, nggak kerasa, coba. Indah banget pemandangannya, luar biasa. Pengalaman terbaik aku ini tahun 2025 ini. Belum pernah melihat daerah ini sebelumnya. Keren banget, asli parah. Itu salju semua itu di atas bukit itu. Jangankan di atas bukit, di parit ini aja salju ini. Nah tuh, itu salju itu. Wow. Nah, ini kita udah memasuki kotanya. Jadi kota-kota di Cina ini pasti ada gedung-gedung apartemennya yang tinggi-tinggi ini. Jadi penduduknya itu lebih banyak tinggal di apartemen atau di vertikal. Jadi kalau rumah tapak itu kalau di kota jarang, kecuali orang kaya banget ya, karena harganya mahal. Kecuali di kampung-kampung gitu ya, di desa-desa, di perkebunan gitu ya. Tapi kalau di perkotaan pasti ada apartemen. Tidak hanya di kota, tapi di misalkan di kecamatannya, misalkan ada sekelompok urban di situ ya, ada area perkotaan tapi bukan kota. Di sana juga ada apartemen kayak yang tadi, yang sebelumnya. Wow, Lanzhou, welcome. Ini karena musim dingin, ini pohonnya mati, udah mengering mati semua nih. Alhamdulillah, nyampe juga. Nah, jadi dari stasiun Lanzhou ini sebenarnya kalau ke Cina Barat masih panjang nih jalurnya, bisa ke Lhasa yang ada di Tibet, lalu bisa ke Urumqi, Xinjiang, dan bisa ke utara. Cina ini emang luas banget, tapi yang hebatnya antar kota, antar provinsinya itu udah terhubung semua, baik dengan jalur kereta api maupun jalan tol. Wow, itu salju. Ini berapa suhunya ya? Saya aja cuma pakai ini hoodie, belum pakai sarung tangan. Wow, amazing. Oh, ini jalur keretanya aja nih bersalju. Masya Allah, alhamdulillah bisa diberi rezeki ke sini. Oke, nyampe Lanzhou Railway Station. Nah, di samping sana itu ada kereta, itu mau tujuan kemana itu ya? Nantong apa itu ya? Nantong Wulumunan. Itu kemana kurang tahu saya.
Nah ini ada kereta sleeper. Nah nanti besok malam ya. Besok malam saya mau balik ke Guangzhou. Perjalanan terakhir saya di China ini dari Lanzhou ke Guangzhou itu pakai kereta yang di samping. Saya naiknya itu kereta sleeper, yang hard sleeper. Jadi waktu perjalanan itu dari Lanzhou ke Guangzhou itu hampir 40 jam atau hampir 2 harian ya. Nah hampir 2 harian itu jaraknya itu hampir 2000 km. Oke, mari ikutin perjalanan saya ya untuk sampai besok juga ya di video selanjutnya. Oke, alhamdulillah sampai. Kita nyampe guys. Oke. Udah siap-siap. Mari kita keluar. Oh. Lanzhou. Wah, bibir berasap ini. Ini peron 5. Nah, ini kereta kita ya. Kereta kita ini D151 dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Nah, di sini masih dengan C684. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di Lanzhou selama 7 jam. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali ini di hidup saya. Dan ini perjalanan terjauh saya ya dari rumah, dari kampung. Ini paling jauh ini. Nggak tahu ya ada berapa kilometer ini dari Sumbar. Lanzhou. Ini bibir berasap nih. Ini tuh ada salju itu. Tapi masih bisa ditahan. Tapi ini panas loh. Ini ada matahari. Tapi dingin. Nah, jadi dari Chongqing ke Lanzhou, ini jaraknya itu 885 km sekitar itu. Dan 7 jam ya perjalanannya ya. 7 jam tuh naik turun bukit, gunung, lembah. Tapi kebanyakan ini tuh terowongan. Ya, terowongannya tuh panjang banget. Nah, harga tiketnya berapa ya? Harga tiketnya 493.000. Naik kereta cepat kelas D ini. Nah, mari kita lihat di keretanya ya. CR, China Railway. Ini habis turun dari kereta yang mana ya? Kereta yang di sana. Nah, ini dia keretanya. Nah, ini pintu keluarnya ya. Jadi kita scan dari paspor kita lagi. Ya, ternyata nggak di-scan, disuruh langsung keluar. Wow, Lanzhou. Ya, Masya Allah. Aku di mana ini? Aku di negara mana ini? Ini bukan Indonesia. Oh my God. Ya Allah. Oh ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah diberi rezeki ke sini. Oh ya Allah. Itu udah halal semua itu tuh. Hah, halal itu yang hijau-hijau itu. Ini kamar saya di Lanzhou, ini 2 malam. Bagus lumayan ya, walaupun nggak terlalu besar, tapi ada pemandangan keluar. Oke, kita istirahat dulu, sholat, ya, habis itu baru nyari makan. Selamat sore dari
Kota Lanzhou. Aduh, itu udah 4321. Mending kita tunggu di sini aja ya. Selamat sore guys. Ini saya sudah keluar hotel. Ini mau jalan-jalan sore di Lanzhou. Ini suhunya asli dingin parah. Tengok di belakang sana itu gunung salju. Nah, itu bukit-bukitnya, itu bukit apa gunung itu ya? Itu bersalju semua. Ini tangan udah beku rasanya ini. Tapi masih oke karena pakai baju dan jaket yang hangat. Jadi masih enak jalan-jalan. Tapi kalau malam kayaknya susah deh jalan-jalan karena suhunya bisa minus. Nah, ini saya rencananya mau nyari makanan karena dari kemarin saya belum makan nasi. Tapi mana ya yang paling enak ya? Nah, di sepanjang jalan kiri kanan di sini pasti ada makanan halal. Jadi enak banget di sini. Kita yang sebagai muslim nyari makanan. Ini kotanya cantik banget. Emang kayak kayak di luar negeri banget ini. Oke. Aduh, saya mau nyebrang, lupa lagi ngomong-ngomong. Oke. Nanti kita lanjut ya. Oke. Kita nyebrang ya. Kita mau rencananya mau ke sana. Mau lihat dulu mana yang paling enak. Yang penting nasi dulu lah ya. Baru nanti mie. Nah, itu juga halal itu. Tapi nggak tahu itu makanan apa ya di sana ya. Saya maunya nasi. Nah, itu di sepanjang jalan itu halal semua itu. Aduh, surga banget ini. I don't know. Apa saja menunya ini? Oke, kita pindah ya. Tadi saya lihat cuma sate-satean sama mie. Saya mau nyari nasi. Mana ya? Nah, di sebelah sini kayaknya nggak ada. Kita nyebrang sana dulu. Oke, di sini banyak yang jual buah. Nanti saya rencananya mau beli buah. Nah, di sini banyak yang muslim nih, muslim hoi. Di sini juga ada buah. Nah, ini halal nih ya. Apa sih menunya? Nggak ada nasi ya? Oh, ini tadi ya, ini di stasiun tadi. Ini ada anggur. Coba kita lihat ya. Apakah ada yang menarik? Itu roti-rotian khas Hui. Ini kakaknya berjilbab. Itu ada ubi dan jagung. Ini kondisi malam di kota Lanzhou yang dingin. Sekarang jam 7:04. Suhu udah -1 ini. Dingin banget. Tapi kotanya cantik banget, rapi. Kota berpenduduk 3 jutaan, tetapi infrastrukturnya lengkap, kereta api, ada busway, ada subway juga ada. Makanan halal banyak, masjid banyak. Kalau untuk liburan orang kita sih di sini komplit deh. Cocok banget ini ke Lanzhou. Dan satu lagi affordable ya. Affordable, termasuk murah lah ya. Saya rencana mau beli jeruk sih di sini. Jadi nih, mau beli jeruk dulu. Assalamualaikum, selamat pagi dari kota Lanzhou. Ini udah siang ya, soalnya sekarang udah pukul 11.50-an. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Di kota Lanzhou sekarang ini jam segini suhunya -2.
karena ini lagi musim dingin ya. Karena lagi musim dingin, makanya tadi pagi aja suhunya itu sampai -8, tapi belum turun salju. Belum turun salju di sini. Ada tuh di bukitnya di sana itu udah salju semua, tapi belum ada hujan saljunya. Tapi kalau dilihat ya, kalau dilihat di sini, kalau di luar itu di sungai-sungai, di parit-paritnya itu airnya udah membeku. Oke, hari ini saya mau sholat Jumat dulu. Rencananya ke Siguan Mosque atau masjid tertuanya di Lanzhou. Nah, dari hotel ke Siguan itu saya mau cek subway. Nah, jadi stasiunnya itu di dekat stasiun kereta api Lanzhou Railway Station. Nah, jadi nanti saya transit nanti ada 2 line di sini ya, line merah sama line biru. Jadi yang pertama saya ke stasiun North Railway Lanzhou Railway Station dulu. Oke, ini dia. Nah, ini dia stasiun subway Lanzhou Railway Station. Nah, kita masuk di sini ya, guys. Kita masuk. Tiketnya udah saya beli di Alipay. Harganya itu 13 yuan. Jadi full day trip, 1 day pass. Lanzhou Railway Station ini nanti transit di Dongfang Hong namanya. Jadi dari hotel saya itu nggak jauh dari stasiun kereta api di sini ya. Jadi sudah terintegrasi. Kemarin ya saya turun di sini naik kereta cepat dari stasiun Chongqing. Nah, jadi hotelnya nggak jauh. Saya pesan dari stasiun kereta api Lanzhou ini. Ternyata saya salah, guys. Tadi itu buat nyebrang ke dari seberang jalan sana ke sini. Jadi kita masuk ke underpass. Nah, jadi kita masuk di sini ya. Sini bukan ya? Oke, sini. Itu Lanzhou Railway Station Line 2. Line 2 itu berwarna merah. Nah, kita masuk di sini. Nanti kita transit di Dongfang Hong namanya. Nah, jadi di kota Lanzhou ini cuma ada 2 line merah sama line biru. Nah, line biru itu line 1, sedangkan line merah itu line 2 atau jalur 2. Oke, setelah kita security check tadi di sana dan scan tiket barcode di sana, lalu kita turun ke keretanya. Ini kereta kita udah nyampe. Wow, ternyata ini MRT nih. Oke, mari kita masuk. Oke, kita duduk sini aja. Oke, ini stasiun kita ya, Dongfang Hong Square. Ini udah mau tujuan kita ini, kita transit di Dongfang Hong ini. Oke, kita keluar. Lalu transit nanti di sini ya, lalu ke Siguan kita. Ayo. Oke, jadi cuma beberapa detik keretanya udah datang. Ini liverinya seperti KAI ya, seperti kereta lokalnya KAI, kereta ekonominya KAI. Ada oranye. Oke, mari kita masuk. Kayaknya banyak yang naik dari sini. Karena yang di sebelah sana itu, yang line 2 tadi itu, Dongfang Hong ini adalah stasiun terakhirnya.
stasiun tujuan kita, tujuan stasiun Sichuan. Oke, kita nyampe di destinasi. Kita akan jalan menuju Masjid Sichuan Mosque. Oke, ini dia. Ini di Sichuan ya. Wow, keren ya. Di pusat kotanya ini. Kemana ya arah masjidnya? Oke, ternyata di sebelah sana lokasi Sichuan Mosque-nya. Lalu kita di sebelah sana itu nyebrang ke kanan ya. Nah, inilah kondisi di Sichuan. Ini ada jualan baju. Ini apa ini? Apotek ya? Apotek. Apotek. Ini ada jualan ini orang Muslim Hui itu. Jualan ini jagung rebus. Ini ada jualan buah juga. Ini juga halal. Ini apa nih, sate-satean. Ada flower cake. Mulut udah berasap ini. Berasap seperti merokok. Nah, ternyata di sebelah kanan itu Lanzhou University Second Hospital. Ini rumah sakit kedua Lanzhou University. Jadi rumah sakit kedokteran gitu ya. Oh, di sana. Oke, nanti kita ke sana ya. Ini udah berasap ini. Oke, mari kita nyebrang. Mari kita ke masjid. Oke, inilah kondisi di depan Masjid Lanzhou atau Sichuan Mosque. Nah, di depan ini ternyata banyak orang Muslim yang jualan. Ini ada jualan roti. Oke, ini baru setengah 1. Nanti kita sholat itu jam 1.14. Oh, jadi di sini. Oke, mari kita masuk. Sichuan Mosque Lanzhou. Seperti biasa ya, identik masjid yang ada di China itu, dia tuh gerbangnya seperti ini. Jadi seperti apa namanya ini, dikasih tembok dulu di situ. Nah, masjidnya itu di dalam bangunan ini. Wow, ini dia, cantik banget. Wow, Masya Allah. Nah, tadi saya sudah habis wudhu di sana. Tadi itu ternyata di setiap masjid yang ada di China ini, kemarin saya sholat maghrib juga di masjid sebelumnya. Ternyata di sini tuh disediakan keran air hangat. Jadi enak banget wudhu di sini. Nah, ternyata di sini nggak dilarang ya foto atau video. Waktu saya di
di Kunming kemarin ada masjid yang di pusat kota itu ternyata nggak boleh video dan foto di dalamnya. Sekarang kita mari masuk ke dalam masjid karena sebentar lagi udah mau azan. Ini jemaahnya udah pada berdatangan semua. Ini saya perhatikan tadi tuh kebanyakan Muslim Hui ya. Muslim Hui juga ada Uighur, juga ada yang Arab juga. Dan saya orang Asia Tenggara, orang Indonesia. Kayaknya cuma saya sendiri deh orang Asia Tenggara, kelihatan muka-mukanya. Oke, kita taruh sepatu di sini. Kita buka dulu, ternyata ada ramai banget sini, masya Allah. Oke, mari kita lihat di sebelah sini. Ternyata masjidnya ini di tengah-tengah jalan ya ternyata ya. Nah ini di tengah-tengah ternyata guys. Nah itu. Nah ini. Ternyata Lanzhou ini toleransinya bagus banget ya di sini ya. Jadi Islam insya Allah aman ya di China. Nggak ada isu-isu yang gimana-gimana gitu ya. Di sini umat muslimnya dengan selamat menjalankan ibadah. Oke, ini di dalam masjidnya. Jarang banget. Oke, alhamdulillah kita baru selesai sholat Jumat. Ini agak lama juga ya sholat Jumat di sini. Ini pas keluar dari masjid ini dingin lagi nih. Di dalam hangat karena ada heaternya. Pas keluar ini 1 derajat. Ini sudah turun, pasang sepatu. Ada beberapa hal yang menarik sholat di Sichuan ini atau Muslim China dibandingkan kita orang Indonesia ataupun Muslim Asia Tenggara. Kalau di sini nih sholatnya itu ya sama aja sih. Tadi khutbahnya itu ada dua bahasa. Jadi sebelum azan tadi khutbahnya itu khutbah bahasa Mandarin dulu. Nah setelah itu azan, habis itu baru khutbah dalam bahasa Arab. Lalu baru sholat Jumat. Nah itu agak lama juga sih. Khutbah dalam bahasa Cina itu setengah jam, bahasa Arab juga, jadi cukup lama juga. Tadi mulai masuk itu jam 1 kurang, tadi mulai khutbah dalam bahasa Cina. Nah mulai sholatnya itu baru setengah dua lewat. Nah ini baru selesai sholat ya, ini ya jam 2 kurang. Tadi tuh ternyata di sini ini ya sering ini. Jadi sebelum pas masuk masjid itu kan sholat tahiyatul masjid. Nah mereka sholat dulu. Habis itu pas selesai khutbah dalam bahasa Cina, nah mereka tuh ini lagi sholat sunnah lagi sampai 6 rakaat itu. Nah habis itu baru nih khutbah dalam bahasa Arab, azan, khutbah dalam bahasa Arab. Nah habis itu baru sholat Jumat 2 rakaat. Setelah itu mereka sholat sunnah lagi gitu. Nah kalau di sini Muslim di China ini mereka itu sholatnya itu aminnya itu nggak dikerasin ternyata. Saya itu udah hancang-hancang tadi kan pas walat dolin amin. Ternyata mereka itu diam gitu. Hampir saja ini teriak amin gitu ya, amin gitu. Nah ternyata mereka di sini nggak ngerasin aminnya. Nah habis itu yang ini ya tahiyatul. Nah tahiyatul mereka di sini tuh ternyata nggak ngangkat 1 jari telunjuk gitu. Kalau kita ngangkat kan tahiyatulnya. Kalau di sini enggak, ternyata seperti duduk di antara 2 sujud saja. Nah habis itu apa lagi? Tahiyatulnya kan kalau kita kan duduk tahiyatul akhir itu kan duduknya itu bersimpuhnya itu rebah ya. Kalau di sini enggak, sama aja, sama seperti duduk di antara 2 sujud. Oke, mungkin perbedaan mazhab ya di
Muslim di China ini. Nah, ternyata di sini Masjid Siguan ini ternyata letaknya di pusat kota banget ini, di tengah-tengah jalan. Oke, di depan masjid ternyata banyak orang jualan ini, jualan kacang-kacangan, apa nih? Kopi, jagung bakar. Di sana ada jual kue, apa sih namanya? Pengen deh beli kue. Ini. Bukan itu. Assalamualaikum. Kawan det? Cu. Nggak tahu itu namanya apa. Kue manis. This one. Cu. I don't know. I'm not Chinese. Indonesia. Nih, this one. Mix. This one. Oke. Oke, jangan banyak-banyak, Baba. Nanti nggak kemakan. Oke, how much? No. Berapa sih? How much? This. Oke. Ada berapa? 10 yuan ya. Siapa Baba? Assalamualaikum. Oke, kita beli ini. Oke, mari kita cobain kue tadi. Ternyata banyak juga nih kuenya. Ini 10 yuan ya, mix. Sama persis kayak kue yang di Indonesia. Ini kue apa ya? Roti goreng bukan ya? Kayak roti goreng. Enak. Oke. Tadi disalamin sama bapak-bapak Muslim tadi. Assalamualaikum katanya. Katanya saya itu Malaysia katanya. Tapi ada juga yang bilang Indonesia. Oh ya, assalamualaikum katanya. Kamu orang Malaysia? Bukan, orang Indonesia pak. Bisa bahasa Arabia katanya. Aduh nggak bisa pak. Bisanya bahasa Inggris. Kalau nggak bahasa Indonesia. Atau nggak bahasa Malaysia juga bisa lah gitu. Apalagi bahasa China nggak bisa. Oke, sekarang saya udah berada di restorannya ini. Restoran di sebelah masjid. Ini semua pesan lamian ya, atau lanzau lamian, lanzau beef noodles. Cici. Oke, udah mesen ya. Cukup bingung juga sih. Untung ada yang cowok bantuin. Oh ya. Oke, ini dia lanzau beef noodles atau lanzau lamian yang terkenal itu. Mari kita coba gimanakah rasanya. Apakah cocok di lidah orang Indonesia seperti saya? Wah, baunya harum. Ini tangan kanan. Ini daging sapi, tapi di apanya ya? Dikeringin gini ya? Wow. Oh, panas. Enak.
Enak, ternyata enak, cocok, sumpah enak. Mie-nya nih mie kayak spaghetti gitu ya, panjang-panjang ini. Terus ada slice beefnya. Porsinya banyak banget. Ini harga mie-nya aja itu 8 yuan. Lalu ini 9 yuan. Dan minum mineral itu 2 yuan. Jadi totalnya itu 11 tambah 8 itu 19 yuan. 19 yuan dikali 2000 aja itu 38, jadi sekitar 40 ribuan ya. Oke sih, worth it karena di pusat kota ya, di tengah kota. Oke, habis ya. Oke, rasanya enak. Yang nggak enak-enak banget juga ya, tapi enak gitu, masih bisa dimakan gitu. Terus porsinya banyak banget ini. Karena kita orang Indonesia yang biasa makan mie itu semangkok kecil doang, kayak Indomie gitu, satu bungkus itu udah enak gitu ya, udah kenyang gitu ya. Tapi ini orang sini nih mie itu kayak seperti makanan pokok, jadi porsinya banyak gitu. Nah, ini di pusat Sichuan. Kita mau ke Sungai Kuning ya. Ini es loh ini. Ini es. Beku. Ini es. Asli. Dingin banget di sini. Ini tadi dilihat suhu 2 derajat ya, karena suhu maksimumnya saya perhatikan di sini cuma 2 derajat. Nah, Sungai Kuning itu nanti kita belok kiri ya, sebelah kiri sana. Nah, kita melewati pagar ini di mana ya? Kayaknya di sini ya. Nggak jauh dari Masjid Sichuan tadi. Jalan menuju ke Sungai Kuning itu, di sana udah kelihatan tuh jembatannya itu kan, jembatan besi di Sungai Kuning itu. Ternyata di sini juga ada masjid tua ya, namanya tuh Qiaomen ya, Kingmen gitu, Kingmen atau namanya Qiaomen Masjid Qiaomen. Nah, ini dibangun pada abad ke-17 oleh Muslim Hui ya, atau Muslim China di sini. Oke, mari kita masuk aja ya, karena udah mau masuk asar, kita mending sholat aja di sini ya. Oke, masjidnya ini arsitektur Cina banget ya, arsitektur Cina banget pas lagi keluar. Nah, di dalamnya itu juga seperti ini apa namanya, tempat ibadah orang Cina itu, tapi ini masjid. Nah, di sana di atasnya itu ada apa namanya ini, kok ini ada kubah ya, ada kubah bulan sabit. Nah, di sini ternyata ini ya, ini di areal perumahan rumah susun. Nah, ini masjid ini dibangun oleh zaman dinasti ya, masih zaman dinasti, karena Lanzhou ini merupakan kota yang dilalui oleh jalur sutra waktu abad-abad yang lalu. Oke, ini dia. Nah, ternyata di sini ada salju. Ini salju. Karena saking dinginnya, ini salju nih. Itu salju semua itu. Nah, lagi musim dingin ya. Nah, musim dingin, habis itu Lanzhou ini berada di ketinggian 1500 mdpl. Dingin banget di sini. Wow, cantik banget ya masjidnya ya. Oke, setelah sholat asar kita jalan lagi ke Sungai Kuning.
yang katanya itu merupakan jalur sutra perdagangan zaman dulu. Oke, ya nggak jauh dari masjid sana, kita langsung aja ke Sungai Kuning itu yang di seberang lampu merah itu. Sungai Kuning, Yellow River. Nah, di sana banyak tuh orang-orang. Nah, katanya ini jembatan besi ya, jembatan besi pertama yang dibangun abad 20 ya di bentang Sungai Kuning ini. Nah, kok ini makin dingin ya? Beku banget di tangan. Padahal dilihat dari cuaca cuma 4 derajat. Nah, dari masjid tadi sana itu tuh nampak aja itu gerbangnya. Nah, ini Sungai Kuningnya. Nah, jadi Sungai Kuning ini merupakan areal yang penting ya bagi apa namanya ini perdagangan dari Asia Tengah ya, dari China bagian barat ke China bagian timur. Nah, kita nyebrang dulu ya. Di mana nih nyebrangnya? Oke, kayaknya beli ini enak deh kayaknya. Ini berapa harganya? How much? Oke, nggak tahu ya harganya. Kita berikan saja. Kita berikan template. Kita berikan saja duitnya berapa. How much? Nah. Itu saya berikan 20 yuan ya. Atau balikannya berapa? Thank you. Assalamualaikum. Ini kayak anggur yang diberi gula itu ya. Nah, ini pemandangan dari atas jembatan. Wow, cantik banget. Pohonnya udah ini, udah mati, udah menguning. Wah, itu dia Sungai Kuning. Masya Allah, alhamdulillah diberi kesempatan mengunjungi Lanzhou. Nah, ini mungkin jadi tempat wisata ya, jadi ramai banget di sini ternyata. Wow, Masya Allah. Mantap banget. Oh, jadi ini ya, namanya Sungai Kuning. Kenapa namanya Sungai Kuning? Karena airnya tuh agak kecoklat-coklatan. Kenapa agak kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan? Karena Sungai Kuning ini kan apa namanya ini di lembah ya, lembah, terus di kiri kanannya itu ada bukit. Nah, bukitnya itu runtuh gitu. Jadi pasir-pasir, tanah-tanah bukit yang runtuh itu menyebabkan airnya kuning atau coklat. Nah, ternyata sungainya nggak nyampe ini ya, nggak nyampe ke pinggiran. Ternyata di sana ada, bisa juga kita ke sungainya. Ini dia jembatan besi. Nah, ini lagi dihias ya, lagi dihias ornamen untuk merayakan tahun baru Cina atau Imlek. Wow, dingin banget. Anginnya ini loh yang bikin dingin. Tangan udah sakit ini. Dilihatin sama orang sini.
Kayaknya seru deh kalau turun ke bawah. Kita turun ke sungainya sana. Oke, kita udah di bawah jembatan sana. Nah, ternyata di sini ada pedestrian ya, ada tempat jalan kaki dan ada juga tempat duduk. Ada yang jualan minuman juga, teh hangat. Nah, ini dia. Wow, masya Allah. Jadi di sana itu arah barat ya. Di sana arah barat, matahari di sana, berarti kita itu di atas khatulistiwa, di atas garis khatulistiwa, di atas garis ekuator. Makanya matahari di sana. Apalagi ini musim dingin ya, matahari itu rotasinya itu ke bawah ya, ke bagian dunia belahan selatan, bumi belahan selatan ya, atau ke Australia. Jadi makin jauh matahari dari sini. Oke, ternyata kayak sungai-sungai kayak di Indonesia aja ya, kayak sungai di kampungku ini. Kayak sungai Batanggasan. Nah, ini riak sungainya. Oh, jadi ini sungai yang digunakan sebagai jalur transportasi pada zaman dulu, termasuk penyebaran Islam yang ada di sini ya. Terus perdagangan dari Arab, dari Asia Tengah ke Tiongkok. Ada yang mau oleh-oleh batu. Batu di Sungai Kuning. Wow, dingin banget. Anginnya dingin. Oke, mari kita cobain. Apa namanya ini? Buah yang dipakai gula ini yang ditusuk-tusuk. Ini harganya 7 yuan ya ini ya. 7 entah 6 yuan tadi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anggur. Ini strawberry 1. Rasanya enak. Ya rasa anggur ya. Anggur dikasih gula cair, lalu dibekun kayak gini ya, rasa gitu loh ya, makin manis. Sore-sore di negara orang dingin sendiri. Sendiri itu kadang menyenangkan juga. Jangan takut bantu sendiri. Mati pun nanti juga sendiri. Makanya kalau mau pergi jalan-jalan, pergi trip kemana gitu ya, maupun ke luar negeri, kalau ada teman bagus. Tapi kalau nggak ada pun, ya kita nggak usah maksa orang lain gitu. Jadi kebahagiaan kita hanya kita sendiri yang tahu. Jadi kalau jalan-jalan sendiri itu juga seru ya. Asli, serius. Jadi jangan takut untuk sendiri. Oke, kita muter-muter lagi. Kita di sini sampai maghrib. Nanti maghrib di masjid tadi lagi, di Kaumen Mosque lagi. Habis itu kita balik ke hotel, packing, siap-siap kita ke stasiun, balik stasiun,
kita berangkat ke Guangzhou. Oke guys, mungkin ini perjalanan saya di Lanzhou. Setelah sholat maghrib tadi, saya langsung balik ke hotel, mau packing siap-siap, mau balik ke Guangzhou. Nanti keretanya itu jam setengah 10 malam. Ini udah hampir jam 7. Saya mau balik dulu ke hotel. Bye bye. Assalamualaikum.